Oke, selamat pagi buat adik-adik semua. Ketemu lagi kami dari guru-guru SMK. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang namanya responsi resep. Di mana responsi resep ini kita akan berbicara bagaimana nanti adik-adik agar lebih gampang, lebih mudah bagaimana untuk mengerjakan resepnya ke dalam jurnal secara teori. Jadi nanti di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara cepat dan apa-apa saja poin penting yang perlu adik-adik ingat, perlu adik-adik ketahui untuk lebih gampang mengerjakan resepnya ke dalam bentuk jurnalnya. Seperti contoh yang ada di papan tulis, ini adalah resep yang sudah dikeluarkan oleh laboratorium untuk adik-adik kerjakan. Inti dari respons resep adalah bagaimana kita menganalisa resepnya. Maksudnya menganalisa itu kita harus tahu apa sih sebenarnya yang diminta dari si resep, apa sih yang perlu kita ketahui tentang si resep, apa sih sebenarnya si resep ini yang kita buat seperti apa. Pasti ada itu. Semua resep dikeluarkan oleh laboratorium pasti memiliki tujuan adik-adik mengerjakannya seperti apa. Nah, saya akan ambil contoh yang ada di sini. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, tips untuk mengerjakan resepnya di sini sudah saya coba buat 7 poin utama untuk adik-adik yang harus, kalau bisa ini nanti sebenarnya bentuk tulisan dulu, adik kerjakan di rumah masing-masing. Setiap ada resep yang keluar, adik kerjakan, tulis dulu seperti ini. Nanti akan saya urutkan cara mengerjakannya. Tulis seperti yang saya buat ini, yang nanti lama-kelamaan akan bisa secara luar kepala. Jadi begitu ada resep datang, kamu sudah tahu ini resepnya mau diapain, ini resepnya mintanya apa. Jadi untuk mengerjakan jurnalan sudah lebih gampang dan lebih cepat. Jadi 7 poin yang saya sampaikan tadi, yang pertama yang perlu adik-adik pahami itu adalah kelengkapan resepnya. Lihat resepnya. Ini hanya contoh saja, bentuk resep yang dikeluarkan dari laboratorium kan berbeda. Jadi nama dokternya, alamat dokternya, dan nama yang lain-lainnya itu ada di dalam resep yang dikeluarkan laboratorium. Ini hanya contoh saja. Kita bermain ke intinya saja. Kelengkapan resep kita anggap sudah lengkap. Kelengkapan resep ini harus ada tahu. Kemudian apa sih yang berikutnya? Bentuk sediaan resep. Bentuk sediaan akhir dari resep yang diminta ini kira-kira apa? Kalau misalkan kita baca resepnya, langsung ke bawah, Mesopok Pulp Advisorius, artinya disuruh membuat serbuk. Bentuk sediaan resepnya, bentuknya adalah serbuk tak terbagi. Oke, cukup sampai di situ. Kemudian pemakaian resepnya. Ini resepnya yang ada di papan tulis ini kira-kira untuk apa pemakaiannya? Ada 2 pemakaian dari obat, ada obat luar dan ada obat dalam. Dalam hal ini kita lihat signaturnya, sigma usum externum. Kalau di bahasa Indonesia kan kata dia lebih disimpulkan, artinya untuk pemakaian luar dari dalam tubuh. Makanya pemakaiannya obat luar. Kemudian nomor 4, penggolongan obat, atau adakah bahan obat berdosis maksimum di dalam resep yang di papan tulis ini. Coba kita lihat semua masing-masing si bahan obatnya, penggolongan dan obat berdayamnya. Belerang endap masuk golongan apa? Atau sulfur. Sulfur itu masuk dalam golongan apa? Golongan bebas. Kemudian ZNO atau zinc itu masuk dalam golongan apa? Itu boleh Anda lihat atau boleh Anda lihat di farmakope tentunya ya. Ini hanya contoh. Untuk lebih pastinya silakan buka lagi farmakope lebih jelas. Kemudian ada ZNO, magnesium oxide dan talkum, itu semua masuk dalam golongan obat bebas. Jadi karena dia golongan obat bebas dan tidak memiliki dosis maksimum, maka keterangannya hanya seperti ini. Jadi dari 7 poin ini kita uraikan lagi. Kita sambung ke nomor 4. Ke nomor 5 ada penimbangan khusus. Penimbangan khusus saya taruh bahasanya. Apa itu maksudnya penimbangan khusus? Apabila dalam resep ada bahan obat yang jumlahnya, misalnya kalau yang nomor 1 belerang endapnya 0,5 langsung jelas, kemudian disioksitnya 2,5 langsung jelas. Tetapi di sini ada talkum at 10. Kata-kata at kalau di bahasa Indonesia kan sampai 10. Talkum sampai 10 itu masuk dalam kategori penimbangan khusus. Ada juga di beberapa resep bentuknya bisa saja dia dalam bentuk persen, bisa saja dalam bentuk pecahan yang lainnya, kira-kira seperti itu. Jadi kita langsung ke penjelasannya. Nomor 5 penimbangan khusus. Penimbangan khusus ada talkum at 10. Bagaimana cara solusi mengerjakannya? Untuk kata-kata at dan jumlahnya sudah dalam bentuk satuan seperti ini, rumusnya jumlah seluruh obat dikurangi dengan jumlah seluruh obat yang bobotnya sudah diketahui. Kita kan belum tahu berapa bobot pasti dari si talkum yang diinginkan dalam resep, maka kita pakai rumus yang ada di sini, jumlah seluruh obat dikurangi dengan jumlah seluruh obat yang bobotnya sudah diketahui. Kalau kita konversikan ke dalam angka, 10 jumlah seluruh obat. Jumlah seluruh obat 10. Jadi
adik-adik juga boleh menganalisa resep ini, bahwasanya dengan adanya kata-kata at 10 ini dalam resep bawah, maka seluruh bobot dari sediaan akhirnya harus 10 gram. Itu dia. Kemudian jumlah seluruh obat 10 gram dikurangi dengan jumlah seluruh obat bobot yang diketahui. Ada belerang endap 2,5, kemudian tambahkan si zinc sulfide-nya 2,5, kemudian tambahkan magnesium oxide 1,5, kemudian 10 dikurang, ini di total hasilnya 4,5 gram, maka 10 dikurang 4,5 gram hasilnya adalah 5,5 gram lah untuk si talkum yang kita timbang atau yang dibutuhkan di dalam resep. Jadi karena kami masih melihat adik-adik masih ada kalau misalkan mengerjakan resep dalam bentuk jurnal ya, ada kata-kata at, adik-adik masih belum paham kata-kata at ini. At ini adalah menyatakan jumlah final atau jumlah akhir dari sediaan resepnya, yaitu 10. Jadi masih ada beberapa teman-teman kalian atau adik sendiri yang lagi nonton video ini membuat resep ini, mengerjakan dalam bentuk PBO-nya, ini hubungannya adalah ke PBO, membuat PBO-nya, talkumnya tetap 10, dia tidak mengerti apa kata-kata A. Jadi apabila dalam resep ada kata-kata A, maka dia menyatakan jumlah seluruh bobot dari sediaan resepnya dalam resep ini. Bisa saja berbeda nanti, tapi dalam resep ini si A menyatakan bahwasanya jumlahnya seharus 10 hasil akhirnya. Makanya untuk mencari jumlah talkumnya, kita pakailah cara yang sudah ada di penjelasan ini. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 6, pengerjaan khusus. Jadi kita juga harus melihat bahan-bahan obat yang ada dalam resepnya. Kita harus tahu kira-kira di antara keempat bahan obat ini adakah pengerjaan khusus dalam resep yang berbentuk serbuk. Artinya adik-adik harus tahu pengerjaan khusus bahan obat dalam bentuk serbuk, karena bentuk akhir yang diminta adalah serbuk. Jadi ini nanti akan saling berkaitan ya, Dek ya. Poin yang 1 sampai dengan poin yang 7 akan saling berkaitan. Jadi kita kembali ke pengerjaan khusus. Sulfur, bagaimanakah pengerjaannya dalam serbuk? Silahkan dibuka buku ilmu resepnya atau buku paket yang ada sama adik-adik. Kalau saya ingat itu belerang endap itu katanya tidak boleh diayak. Tidak boleh diayak. Sementara kalau kita mengingat tentang prosedur pengerjaan dari resep yang pertama ini menyatakan bahwasanya serbuk tabur atau serbuk tak terbagi hasil akhirnya keseluruhannya harus diayak. Tetapi katanya belerang endap tidak boleh diayak. Ya, tetap. Maka solusinya adalah belerang endap itu ditambahkan terakhir. Setelah kita menggabungkan ketiga bahan obat antara zinc oxide, magnesium oxide, dan talkum, setelah kita gabung di dalam satu lumpang, kemudian kita ayak. Kemudian hasil ayakan itu kita kembalikan masuk ke dalam lumpang, kita tambahkanlah si belerang endap baru kita gurus tanpa diayak lagi. Itulah prosedur percikan untuk belerang endap. Kemudian katanya yang nomor 2 ada zinc oxide, sebelum ditimbang harus diayak terlebih dahulu karena permukaannya atau bentuk sediannya agak lebih besar dan lebih kasar daripada serbuk yang lain. Jadi kita pengen dia yang halus, karena kalau adik-adik ingat katanya syarat-syarat serbuk itu salah satunya harus halus. Itu yang kita ambil. Jadi kemudian yang terakhir ada etiket atau penandaan khusus. Kira-kira apa sih etiket untuk obat luar? Dari warna jelas warna biru, bukan warna putih, karena warna putih itu untuk obat dalam. Makanya tadi hubungannya pemakaiannya itu obat luar, itu hubungannya ke etiket atau penandaan khususnya. Kira-kira itu yang bisa menjadi intermezzo buat adik-adik di saat nanti mengerjakan resep ini, atau yang sudah mengerjakan tetapi masih ada kekurangan atau masih ada yang salah atau yang kurang pas, boleh diperbaiki jurnalnya, nanti boleh dikirim lagi ke instruktur biar nilainya lebih bagus. Itu untuk resep yang pertama.